Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa bermajlis. Ini adalah majlis kita yang ke-12 insyaallah dalam daras Al-Qawaid As-Sarfiyah, kitab Al-Bina wal Asas. Kemarin kita sudah membahas tentang fiil yang ada huruf illahnya. Ada yang huruf illahnya di depan disebut misal, ya baik ya maupun wawu, seperti wa'ada dan yasara. Ada yang huruf illahnya di tengah disebut ajwaf, seperti qala dan sada serta salah. Ada yang naqis, huruf illahnya di ujung, seperti ghaza dan rama. Ghaza yaghzu, rama yarmi. Ada yang lafif, yang huruf illahnya dua. Dua ini dua macam. Ada yang dua itu terpisah, berarti huruf illahnya di awal dan di akhir. Ya, seperti waqa, yaqi, wiqayatan. Ada yang huruf illahnya bertemu, yaitu seperti qawa, yatwi. Ya. Qawiya, yaqwa. Kalau ketemu disebut lafif maqrun. Kalau huruf illahnya terpisah disebut lafif mafruq. Kemudian sekarang kita akan masuk ke salah satu macam dari fiil yang dalam kitab ini disebut fiil mu'tal juga. Ya. Adapun di kitab yang lain ini disebut ghairu salim. Ya. Yang lebih khusus lagi fiil yang ada huruf kembarnya, ya. Tidak ada huruf illah, tapi ada huruf kembar. Kata beliau rahimahullah di sini al-mudha'af wa haqiqatul idgham fihi. Ya. Fiil berikutnya yang termasuk bentuk mu'tal yaitu fiil mudha'af. Mudha'af dari kata dhi'af, dilipat, ya, yang kelipatan, disebut seperti itu karena ada huruf kembar. Kata beliau rahimahullah, wa imma mudha'afun. Fi'il itu bisa jadi juga mudha'af. Wa huwa alladhi yakunu 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Yaitu yang fi'il di posisi ain dan lam adalah huruf yang sama, sejenis. Di posisi ain dan lam huruf sejenis. Nahu madda. Madda yamuddu. Asluhu madada. Ya, wazannya fa'ala. Hudhifat harakatud dali al-ula. Harokat dal yang pertama, yaitu yang di posisi ain, dihapus. Ketika harokat dihapus berarti jadinya sukun, ya. Itu makna menghapus harokat, jadinya sukun. Summa udghimat fid dalis tsaniyah. Setelah dihapus harokatnya, maka dal yang pertama yang sukun digabung dengan dal yang kedua yang fathah. Ya, di idgham. Apa maksud idgham? Wal idghamu idkhalu ahadil mutajanisaini fil akhar. Idgham artinya memasukkan salah satu dari dua huruf sejenis kepada huruf yang satunya. Ya. Ada dua huruf sejenis, kemudian yang pertama dimasukkan ke yang kedua. Proses inilah yang disebut idgham. Ya. Proses inilah yang disebut idgham. Kemudian dari sisi harus dan tidaknya,
idgham ketika bertemu satu huruf yang sejenis ya atau berdekatan makhrajnya, maka ada 3 hukum ya. Harus atau tidaknya itu terbagi 3. Barakallahu fikum. Wa huwa salasatu anwa'. Idgham ada 3 macam. An-naw'ul awwalu al-idghamul wajib. Macam pertama adalah idgham yang wajib. Itu wajib secara ilmu sharaf ya. Karena wajib kan macam-macam. Ada wajib secara syariat, ada wajib secara ilmu ini, ada wajib secara adat dan seterusnya. Idgham wajib. Apa itu idgham wajib? Wa huwa an yakunal harfani al-mutajanisani mutaharrikaini. Kriteria idgham itu wajib, harus diidgham, yaitu ketika 2 huruf yang sejenis dua-duanya berharokat ya. Seperti pada maddah, asalnya madada. Ini kan berharokat dua-duanya, dalnya itu. Au yakunal harful awwalu sakinan wal harfus tsani mutaharrikan. Atau kalau tidak berharokat dua-duanya, ya sukun, huruf pertama sukun, kemudian huruf kedua berharokat, maka dia jadi idgham wajib. Jadi ini kriteria idgham wajib. Yang pertama ada huruf yang sama ketemu. Kemudian kedua huruf yang sama tadi berharokat. Atau huruf pertama dari 2 huruf kembar tadi sukun, yang satunya berharokat. Nah, kalau ada 2 keadaan ini, maka itulah saatnya disebut wajib idgham. Ya. Contoh yang dua-duanya berharokat, nahu maddah, aslinya madada ya. Madada. Kemudian disukun dal pertama jadinya madda, kemudian didgham jadinya madda ya. Contoh yang 2 huruf kembar ketemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat adalah yamuddu. Aslinya adalah yamdudu ya. 2 huruf yang dua-duanya berharokat, yamdudu ya. Kemudian huruf pertama disukun ya. Jadi al-idgham al-wajib contohnya kalau 2 huruf kembar berharokat adalah maddah dan yamuddu, aslinya madada. Kemudian dihapus harokat dal yang pertama, kemudian didgham dal pertama ke yang kedua jadinya maddah. Adapun yamuddu aslinya yamdudu, wazannya yaf'ulu, ketemu 2 dal yang kembar, dua-duanya berharokat, kemudian harokat dal yang pertama dipindah ya, ke mim, yaitu huruf sebelumnya, biar dal yang pertama itu sukun ya, jadinya yamuddu, kemudian didgham jadinya yamuddu. Kemudian contoh 2 huruf kembar ketemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat adalah maddan. Aslinya dalnya itu memang sukun, maddan. Kemudian didgham jadinya maddan. Ini 2 keadaan idgham wajib ya. Kemudian an-naw'us tsani al-idgham al-jaiz ya. Al-idgham al-jaiz. Apa itu idgham jaiz?
wa huwa an yakuna al-harful awwal minal mutajanisaini mutaharrikan. Huruf pertama dari dua huruf yang sama itu berharokat. Kalau tadi yang pertama yang wajib, huruf pertama ini harus sukun. Ya. Harus sukun, walaupun asalnya berharokat, tapi dia harus disukun. Kalau sekarang huruf pertama justru berharokat. Wal harfus tsani sakinan, yang kedua itulah yang sukun. Bisukunin aril, dengan sukun yang aril. Ya. Apa itu sukun aril? Sukun yang baru, ya. Sukun yang muncul, artinya aslinya dia berharokat, kemudian muncul sukun. Nahu lam yamudda, ya. Lam yamudda biharokatid dal as-saniyah, dengan memberi harokat dengan 3 macam harokat. Dal yang pertama, yang kedua. Ya. Maksudnya lam yamudda fathah, lam yamuddi kasrah, lam yamuddu dhammah, ya. Semuanya boleh, ya. Asluhu, asli lam yamudda, ya. Fiilnya ya yamuddu itu. Kemudian dikasih huruf jazm, ya, agar huruf kedua itu sukun. Asluhu lam yamdud. Ya. Lam yamdud. Wazannya yaf'ul. Ya. Lam yaf'ul. Lam yamdud. Di sini memenuhi syarat idgham jaiz, yaitu huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, tapi sukunnya arid, baru muncul. Aslinya kan berharokat. Kenapa muncul sukun? Karena majzum. Fanuqilat harakatud dal al-ula ilal mim. Ya. Dal yang pertama yang harokatnya dhammah itu, dhammahnya dipindah ke mim. Tsumma hurikatid dalus tsaniyah. Kemudian dal yang kedua dikasih harokat. Kenapa? Karena kalau dal yang pertama yang dhammah itu dipindah ke mim, jadinya dua-duanya tidak berharokat. Ya. Ya. Kalau dua huruf sama-sama tidak berharokat, itu kan nggak bisa ketemu. Ya. Ya, dua sukun itu nggak ketemu dalam bahasa Arab, kecuali dalam sebagian keadaan. Tapi kaidah dasarnya, kalau dua huruf sama-sama sukun, itu harus dikasih harokat salah satunya. Ya, seperti di sini. Ya. Lam yamdud, kemudian lam yamud. Ya. Dalnya sukun dua-duanya. Kemudian dal yang kedua, biar tidak ketemu dua sukun, dikasih harokat. Ya. Harokat apa yang dikasih? Kata beliau, imma bil fathi, au bil dhammi, au bil kasri. Bisa 3 pilihan. Ya. Fathah, ya. Jadinya lam yamudda. Ya. Lam yamudda. Sebelum idgham. Atau bil dhamm, lam yamuddu. Au bil kasri, ya, lam yamuddi, ya. Likauni sukuniha aridan, karena sukunnya sukun yang baru. Adapun rinciannya kenapa pakai fathah? Karena fathah itu harokat paling ringan, ya. Lam yamudda. Atau bil dhamm, kenapa pakai dhammah? Karena huruf sebelumnya dhammah aslinya. Ya. Dal yang pertama itu kan dhammah, maka dia ngikut harokat itu. Atau bil kasri. Kenapa bil kasri? Karena dia sukun, dan huruf sukun itu kalau mau dikasih harokat yang paling berhak adalah kasroh. Ya. Summa udghimatid dalu al-ula fiha. Kemudian dal yang pertama yang aslinya dhammah diidghamkan ke yang kedua. Fasara lam yamudda bil idgham. Ya. Atau lam yamuddi, atau lam yamuddu. Ya, dengan 3 macam harokat.
Wa yajuzu lam yamdud bil fakki. Boleh juga asli lam yamdud bil fakki, yaitu dipisah antara dua dal, tidak diidgham. Itulah maksudnya idgham jaiz. Boleh antum idgham jadinya lam yamudda, boleh tidak diidgham lam yamdud, ya. Ya, barra ya barru. Bisa antum bilang lam yabrar, lam yabarra, boleh lam yabarri. Boleh, ya. Ya. Ini yang jaiz. Kriterianya tadi, huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun tapi sukun aril. Ya. Kemudian an-naw'us salis al-idgham al-mumtani'. Macam ketiga adalah idgham mumtani', yaitu tidak boleh idgham. Ya. Itu mumtani'. Wa huwa an yakuna al-awwalu minal mutajanisain mutaharrikan. Ya. Kriteria idgham itu mumtani kalau huruf pertama yang kembar itu berharokat, ya. Sama dengan di atas. Wasani sakinan bisukunin asli, sedangkan yang kedua sukun sama juga dengan di atas, bedanya sukunnya asli bukan aril. Ini bedanya. Persis modelnya dengan yang kedua. Bedanya sukunnya sukun asli. Nahu madattu, ya. Madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna. Kalian perhatikan di situ ketemu dua dal. Ya. Kenapa tidak didgham? Karena ini jenis mumtani. Apa kriterianya? Huruf pertama dari yang kembar itu berharokat dan huruf kedua sukunnya asli, ya. Asli, tidak boleh dirubah. Ya. Barakallahu fikum. Ini 3 macam idgham. Selesai dari pembahasan mudha'af. Kemudian tatimmah, penutup dari macam-macam mu'tal adalah al-fi'lul mahmuz, fi'il yang ada hamzahnya. Ya. Wa imma mahmuzun, ya, fi'il itu bisa jadi mahmuz. Wa huwa alladhi yakunu ahadu hurufihi al-asliyati hamzatan, yaitu yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah, ya. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di ujung hamzahnya. Contoh nahu akhadha, ini yang di depan, akhadha ya'khudhu. Ada di tengah sa'ala, ya. Ada di ujung qara'a, ya. Fa in kanatil hamzatu fi muqabalati fa'ihi yusamma mahmuzal fa', ya. Kalau hamzahnya itu di posisi fa seperti akhadha pertama, disebut fi'ilnya mahmuz fa karena posisinya hamzahnya di fa, yaitu di awal. Nahu akhadha. Wa in kanatil hamzah fi muqabalati ainihi yusamma mahmuzal ain. Kalau hamzahnya di tengah posisi ain, maka disebut seperti itu, mahmuz ain. Nahu sa'ala. Wa in kanatil hamzatu fi muqabalati lamihi yusamma mahmuzal lam. Kalau posisi hamzah di terakhir, maka disebut mahmuz lam karena posisinya di lam. Nahu qara'ah. Wa yuqalu li hadhil aqsam al-aqsamus sab'ah. Al-aqsam as-sab'ah. Ya. Pembagiannya ini disebut al-aqsam as-sab'ah. Sebelumnya kan adalah al-aqsam as-samaniyah. Ya. Yaitu salim wa ghairu salim. Itu jadinya nanti 8. Kalau sekarang sahih wa mu'tal, kalau dirinci menjadi 7. Ya. Yang pertama yang ada huruf illahnya, dilihat posisi huruf illah terbagi menjadi 4. Ya. Di tengah, di awal, di tengah, di akhir, sama huruf illahnya 2. 4. Ya. 4 di akhir. Ya. 4. Yang keempat ini kan ada lafif mafruq, lafif
makrun. Ya. Ada 2. Berarti misal ajwaf naqis 3 tambah lafif makrun tambah lafif mafruq. Ya. 5. Kemudian mudha'af yang huruf ain dan lamnya kembar. 6. Yang terakhir mahmuz yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Ya. Dengan ini selesai pembahasan kita dalam kitab Al-Bina wal Asas walhamdulillahirabbil alamin. Tinggal kita latihan insyaallah. Mungkin 1 latihan atau 2 latihan baru kita masuk ke kitab At-Tasriful Izzi. Antum siapkan kitabnya. Ya. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.